أمرنا بأعمال الصالحات ونهانا عن أعمال السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجواد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب العطية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى آخر الساعة. وبعد فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Para jemaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang sangat mulia ini, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita saat ini, karena dengan modal iman dan takwa, itulah amal ibadah yang kita lakukan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam sejarah setiap tahun Hijriah selalu memiliki peristiwa penting di dalamnya. Ketika kita memasuki bulan Muharram, maka kita diingatkan dengan peristiwa hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka kita diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Dan ketika kita memasuki bulan Rajab, maka kita diingatkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Di bulan ini, bulan Rajab, yang mana kita diingatkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan ini yang menjadi dasar kita melakukan ibadah-ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bulan Rajab juga dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa di bulan Rajab ini juga dinamakan Amul Huzni? Karena ada peristiwa besar yang terjadi di dalam kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad
bulan Rajab ini ditinggal oleh istrinya, istri yang paling beliau cintai, yakni Sayyidah Khadijah. Bagaimana mungkin beliau tidak mengalami kesedihan yang sangat dalam ketika semua perempuan tidak ada yang iman, tidak ada yang percaya bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad adalah utusan Allah, seorang Rasul, satu-satunya perempuan di waktu itu yang percaya hanya Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah tidak hanya iman kepada Nabi Muhammad, tetapi Sayyidah Khadijah mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Islam kita rasakan sampai saat ini nikmatnya. Bulan Rajab ini juga dinamakan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan yang kedua. Karena di dalam kehidupan baginda Nabi besar Muhammad yang bernama pamannya Abu Thalib meninggal di bulan yang sama. Pamannya baginda yang bernama Abu Thalib, dia yang selalu menjadi perisai, dia yang selalu berada di garda terdepan ketika Nabi Muhammad mendapatkan ancaman, ketika Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik oleh kafir Quraisy, pamannya yang selalu berada di garda paling depan. Dan Nabi Muhammad mengalami kesedihan-kesedihan yang begitu dahsyat. Karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang yang beriman kepada Allah, meyakini segala cobaan, ujian yang diberikan kepadanya itu semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabb. Nabi Muhammad ridha dan ikhlas apa yang dikehendaki oleh Rabb-Nya. Karena Nabi Muhammad ridha dan ikhlas, kemudian Allah ingin menghiburnya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana peristiwa Isra ini adalah perjalanan Nabi Muhammad secara horizontal. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yang berada di negeri Palestina. Kalau diukur jaraknya secara geografis sekitar 1.500 km. Bahkan di masa itu kalau melakukan perjalanan membutuhkan 40 hari untuk sampai di Masjidil Aqsa. Tetapi karena ini mukjizat baginda Nabi besar Muhammad, hanya dilalui dalam 1/3 malam. Kemudian yang kedua, Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad secara vertikal dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Perjalanan Nabi Muhammad yang Mi'raj ini ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika sampai di langit yang ke-7, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya tidak bisa meneruskan
menemani perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Sehingga Nabi Muhammad berjalan sendiri ke Sidratul Muntaha. Ketika berada di Sidratul Muntaha, para mufassirin ada yang menafsirkan saking dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terdengar sedikit pun suara di dalamnya. Apa yang didapat oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Mi'raj? Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu, yang itu kemudian menjadi kewajiban bagi kita semua. Dan satu-satunya ibadah yang tidak melalui malaikat Jibril, yang langsung diperintahkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad, hanya ibadah sholat. Para jemaah rahimakumullah, inilah yang terjadi di bulan Rajab ini, sehingga ini menjadi sebuah dasar ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Satu-satunya kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang Allah ingin menunjukkan peristiwa penting, baik peristiwa ketika Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Ismail, tidak pernah Allah mengawali dengan kalimat tasbih. Kecuali pada peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah mengawali dengan kalimat tasbih, Subhana, Maha Suci Allah. Apa yang tersirat? Kenapa Allah mengawali kalimat ini dengan kalimat tasbih? Allah hanya ingin menunjukkan bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Allah hanya ingin menunjukkan bahwasanya Allah adalah Zat yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dengan kun fayakunnya. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini, kalau kita logikakan, ini tidak masuk akal. Hanya orang-orang yang beriman yang akan percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Para jemaah rahimakumullah, kemudian yang menjadi pertanyaan di dalam benak kita, setiap tahun kita memperingati Isra wal Mi'raj ini, kemudian apa yang memberikan dampak perubahan di dalam kehidupan kita? Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kita memperingati Isra wal Mi'raj? Ini yang menjadi pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika kita mengalami musibah dan ujian, kita harus meyakini bahwasanya itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj, dengan kecanggihan teknologi, kecanggihan akal pikiran manusia, tetap tidak akan pernah mengalahkan rasa iman yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini,
adalah kita memperbanyak membaca kalimat tasbih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingat peristiwa Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan, apa doa yang beliau panjatkan? Doa yang beliau panjatkan yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 78. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Di dalam doanya ada kalimat tasbih, memperbanyak membaca kalimat tasbih, sehingga cobaan yang dialami oleh Nabi Yunus diberi solusi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang terakhir yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah jangan sesibuk apapun kita dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat itu adalah menjadi tiangnya agama Islam. Di khutbah yang pertama ini saya ingin menutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan kita. Faqilatani fil mizan. Ketika ditimbang, beratnya pahalanya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Wa habibatani ila rahman. Dan 2 kalimat ini kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat apakah itu? Kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu ila syairil bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna al ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar was-suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna awwala yawmina hadan salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tatadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.